nama saya Putri ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosa Korea. Prosa itu apa sih? Prosa itu berasal dari bahasa Latin yang berarti terus terang. Prosa digunakan untuk menjelaskan hal-hal tentang sastra seperti geografi, filsafat, dan lainnya. Prosa baru muncul di abad ke-6 sebelum Masehi di Yunani kuno dan pada abad pertengahan di Eropa. Baru pada abad ke-18 mendapatkan posisi yang sejajar dengan puisi di Korea. Nah, sama seperti puisi, bangsa Korea juga telah membuat prosa sejak zaman dahulu, yaitu sebelum menentukan, meskipun bentuknya berbeda dari apa yang kita kenal sebagai prosa yang ada di zaman sekarang. Berdasarkan periode pembuatannya, prosa dibagi menjadi dua, yaitu prosa lama atau Gojeon Samun dan prosa modern atau Yeonje Samun. Nah, tokoh penenggelam prosa Korea itu ada dua. Yang pertama ada Kim Man-jung dan kedua ada Lee Kwang-soo. Kim Man-jung merupakan seorang Yangban yang hidup pada masa Joseon. Dia merupakan salah satu cendekiawan neo-konfusianisme yang cukup terkemuka pada zaman tersebut. Pada tahun 1665, Kim Man-jung juga mendapat nilai tertinggi dalam ujian pegawai negeri dan menjabat sebagai pemerintah. Setelah beberapa lama, beliau kemudian diasingkan ke Namhae. Dalam pengasingan tersebut, Kim Man-jung menuliskan satu novel yang berjudul Bu Eunmong untuk menghibur ibunya. Kim Man-jung dianggap berpengaruh karena memperkenalkan gaya tulisan, prosa panjang yang menggambarkan emosi manusia, dan konflik batin dengan kompleksitas yang mendalam. Beliau juga melihat bangsa Tiongkok klasik sebagai bahasa negara lain. Meskipun novel ini ditulis dengan menggunakan Hanja. Yang kedua adalah Lee Kwang-soo. Lee Kwang-soo merupakan penulis Korea yang disebut sebagai salah satu 3 jenius Joseon. Beliau juga dikenal dengan nama panjangnya yaitu Chungwon yang dapat diartikan sebagai Taman Musim Semi. Nah, beliau ini tertarik pada bidang sastra dimulai pada saat masih bersekolah di Jepang. Lee Kwang-soo dianggap berpengaruh karena memiliki pemikiran tentang sastra yang sebagai satu-satunya harus diciptakan untuk rakyat dan memiliki pandangan positif akan dunia modern. Selain itu, beliau juga membuka era baru dalam kesusastraan Korea dengan memperkenalkan gaya novel modern yang menekankan perkembangan karakter dan dinamika sosial serta memberikan semangat nasionalisme di masa penjajahan. Nah, ada karya representatif. Nah, yang karya representatif pertama itu ada Bu Eunmong, karya Kim Man-jung. Nah, Bu Eunmong sendiri tuh memiliki makna sebagai tempat tinggal para dewa yang dikelilingi awan 9 warna. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Songjin, merupakan seorang biksu. Nah, suatu hari Songjin itu pergi ke istana naga atas perintah Yukwanisan merupakan guru dari Songjin. Nah, dalam perjamuan tersebut, Songjin itu meminum alkohol sampai mabuk hingga dalam perjalanan pulangnya beliau bertemu dengan 8 dewi cantik dan tidak bisa melupakan dewi-dewi tersebut. Nah, dia tuh mulai meragukan ajaran Buddha dan memiliki nafsu terhadap hal yang bersifat duniawi. Kemudian sang guru pun menghukum Songjin dan 8 dewi untuk pergi ke dunia manusia. Dalam mimpinya, Songjin menjadi Yang Songyu yang hidup di dinasti Tang. Yang Songyu lahir dan tumbuh menjadi laki-laki yang tampan dan pintar, sehingga menjadi pejabat negara. Dia pun bertemu dengan 8 dewi yang bereinkarnasi sebagai 8 perempuan dan menikahi mereka semua. Di mana dia pun lalu menjalani kehidupan yang sangat mewah dan dia menikmatinya. Namun setelah melalui banyak pengalaman dan memutuskan untuk kembali ke dalam ajaran Buddha, ia lalu terbangun dalam mimpinya dan menyadari bahwa semua itu hanya mimpi. Nah, Gunmong memegang peranan penting dalam Gung Soso atau cerita rakyat karena Gunmong sebagai fondasi dalam perkembangan Gung Soso. Nah, cerita ini juga dianggap sebagai tokoh sejarah sastra yang menjembatani tradisi prosa relatif lama dengan membutuhkan gaya sastra Korea yang lebih matang. Nah, karya representatif kedua ada Mujong, karya Lee Kwang-soo. Mujong atau The Heartless adalah novel modern pertama dalam sejarah Korea. Novel ini mengambil tema cinta segitiga antara Lee Yong-sik, Sonyeon, dan Park Kyung-chae. Lee Yong-sik sendiri merupakan guru yang mengajar bahasa Inggris di sekolah Kyungsung. Dia sudah sejak kecil dijodohkan dengan Park Kyung-chae oleh Park Jin-sae merupakan ayahnya. Tetapi saat Park Jin-sae ditangkap karena gerakan pencerahan dan meninggal dalam penjara, Yong-sik kemudian menjadi ginseng dan mencari Yong-sik selama 7 tahun itu. Nah, setelah 7 tahun mereka nggak ketemu, terus mereka ketemu kembali. Nah, kan tetapi setelah ketemu, Yong-sik tuh udah terlanjur jatuh cinta sama Sonyeong. Nah, selama Yong-sik itu bersikap bingung mau memilih Sonyeong apa Yong-chae. Nah, Yong-chae itu mengalami perlakuan yang tidak mengenakan oleh kepala sekolah yang pro Jepang. Nah, Yongche sendiri tuh setelah mengalami kejadian itu dia ingin mengakhiri hidupnya dan meninggalkan surat wasiat untuk Yongche. Nah, setelah Yongche menemukan surat itu, dia pun selalu menyusul Yongche ke Pyongyang. Tapi pada akhirnya dia tidak bertemu dengan Yongche dan mengira Yongche tersebut sudah mati. Nah, pada akhirnya Yongche menikah dengan Sonyeon dan pergi ke Amerika. Dan kenyataannya Yongche itu bertemu dengan Byung-wook yang di dalam kereta menuju Pyongyang. Nah, Byung-wook sendiri itu merupakan bagi Korea yang memberikan arti hidup baru bagi Yongche. Nah, Mujong memegang peranan penting dalam novel Korea modern karena selain novel ini merupakan novel modern pertama, novel ini juga dianggap sebagai titik awal perkembangan teori sosial di Korea. Novel ini juga berusaha melepaskan dari nilai-nilai Konfusianisme yang masih mengakar kuat di Korea. Novel ini juga lebih realistis dibandingkan dengan novel-novel Korea yang ada di sebelumnya. Nah, situasi sosial Gu Eunmong karya Kim Man-jung. Nah, apa sih yang mempengaruhi Gu Eunmong ini? Nah, Gu Eunmong ini kan terbit pada pertengahan Joseon. Para periode itu sangat dipengaruhi oleh Konfusianisme yang menjadi landasan moral, politik, dan sosial masyarakat Joseon. Meskipun sangat dipengaruhi oleh Konfusianisme, pengaruh Buddhisme tetap ada dalam novel ini. Novel ini juga mengingatkan bahwa semua hal yang bersifat duniawi hanya sementara.
Tema Gu Unmong itu adalah kehidupan dunia bersifat fana dan berkaitan dengan Buddhisme. Sedangkan gaya sastra Gu Unmong adalah fantasi, simbolisme, dan narasi klasik ini juga eh, apa ya berkaitan dengan gunung yang masuk dalam salah satu Mojang Sosol. Yang kedua ada situasi sosial oleh Mujong Kaya Lee Kwok Soo. Mujong terbit pada saat zaman penjajahan Jepang. Penjajah ini sangat berpengaruh pada identitas Korea saat itu. Nah, selain itu masuknya pengaruh dari Barat seperti ideologi dan pemikiran baru yang masuk ke Korea. Di antara kedua kejadian itu, masyarakat juga sedang mengalami masa peralihan dari tradisional ke modern. Tema Mujong, konflik tradisi versus modernitas dan digambarkan dengan Lee Hyong Sik menjadi guru serta Sonya yang menjadi guru murid wanita. Gaya karya sastra Mujong realisme dengan gaya modern. Nah, pendapat pribadi saya, menurut saya kesusastraan Korea adalah suatu bidang yang bisa kita gunakan untuk menjadi perubahan, untuk melihat perubahan sosial dan budaya yang terjadi dengan seiringnya berjalannya sejarah. Mulai dengan berbagai jenis karya sastra di proses klasik hingga novel modern, kita dapat menemukan bagaimana cara masyarakat Korea mengekspresikan lisan dan pikiran mereka dalam menghadapi transisi zaman, konflik nilai dan pengaruh eksternal. Seperti pada dua karya representatif yang telah dijelaskan tadi, pada novel Gu Unmong oleh Kim Manjung yang terbit pada masa pertengahan Joseon, jelas bahwa novel tersebut mengandung nilai Konfusianisme, Buddhisme, dan hierarki masyarakat yang masih kuat pada saat itu. Sedangkan novel Mujong oleh Lee Kwang Soo yang terbit dalam masa penjajahan Jepang, jelas bahwa novel tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat pada zaman itu sedang dalam masa peralihan dan modernisasi. Pada akhirnya, sastra juga berperan dalam kemerdekaan Korea karena menjadi media yang untuk menyuarakan dalam melawan kolonialisme. Terima kasih sudah mendengarkan.